Wow. Mustafa beliau maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami Muhammadun sayyidul kaunaini wa saqalaini wal fahim Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sampai itu ya. Nuril hikmah. Sesungguhnya Allah itu suka hidup. Allah akan menghidupkan hati orang, hati yang mati dengan cahaya hikmah, dengan ilmu manfaat ya. Kama yuhyil ardhal maitata bima ilmatori, sebagaimana Allah menghidupkan bumi yang tandus, bumi yang mati dengan tetesan atau dengan siraman air hujan. Wajalisul kubara wasailul ulama'a wa khalitul hukama. Lalu kemudian Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, beliau berkata, jalisul kubara, duduklah kalian bersama para pembesar. Kita disuruh duduk sama para pembesar. Wasailul ulama, dan banyak bertanyalah kepada para ulama. Jadi nanya jangan sembarangan. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada ahli dzikir. Siapa ahli dzikir? Ulama. Siapa ahli dzikir? Ahli hikmah. Siapa ahli dzikir? Orang-orang berilmu, orang-orang suci. Kalau nanya agama, nanya ke situ. Ahli dzikir nanya ke situ.
Was'alu ahla dzikri. Ahla dzikri itu orang yang ingat sama Allah, baik ingat dengan ilmunya, ingat dengan amalan-amalannya. Was'alu ahla dzikri wasailul ulama. Banyak tanya nih sama ulama. Jangan diem-diem baik kita kalau nggak tahu. Masalah apa aja tanya sama ulama. Kalau ulama itu bisa jawab akan dijawab, tapi nggak semua ulama bisa ngejawab secara langsung. Tapi kalau ada ulama yang belum bisa menjawab secara langsung, itu bukan berarti ulama itu disebut rendah. Saya sering ditanya kalau ada pertanyaan yang memang saya belum bisa jawab, saya ngomong hari ini saya belum bisa jawab, besok atau lusa insya Allah nanti saya cari tahu dulu tuh. Jadi jangan kita ngejawab, ulama juga jangan ngejawab kalau memang dia belum tahu. Jangan asal ngejawab. Makanya memang walaupun sepinter-pinternya ulama, memang ada pertanyaan-pertanyaan yang memang kayaknya sepele tapi dia ternyata memang belum diketahui. Itulah namanya juga ulama, terbatas sama manusia juga. Apalagi kalau ditanya ulama nyanyinya bahasa Inggris, nyambung lagi. Wa khalidul hukama, dan bergaulah, bercampurlah, banyak-banyak berbaur dengan para ahli-ahli hikmah. Siapa tuh ahli hikmah? Yaitu orang-orang yang mengetahui, yang yakin dengan zat Allah. Siapa hukama? Orang-orang yang paham zat Allah dengan ilmu. Jadi artinya yakin kepada Allah, bukan mengetahui zat Allah. Dan zat Allah nggak ada yang bisa mengetahui, karena tapi zat Allah itu kita yakin. Taunya dengan apa? Taunya dengan ilmu, dengan ilmu dan hati. Nah, itu jangan lepas. Ilmu ya ilmu dibarengi dengan hati. Nah, ilmu itu sebenarnya al-ilmu fis sudur la fis sutur. Ilmu itu adanya dirasa, bukan di kita. Tapi kita nggak akan bisa merasa kalau tanpa ada. Benar nggak? Kadang-kadang banyak juga yang ngomong, oh ngaji kayak gini mau ngaji kulit doang. Emang ngaji kulit, cuman ente bisa nggak ngupas kulit nih? Kan yang kita pengen ambil isinya, cuman kita nggak bisa ngambil isinya kalau nggak ngupas kulit. Ngupas kulit juga sembarangan. Ngupas kulit itu nggak bisa sembarangan, nggak asal-asalan. Orang ngupas mangga, ngupas pepaya, kudu pakai alat. Mentang giginya tajam main gerangkot aja bisa, cuman jadinya jorok kan gitu. Cuman jadinya nggak pantas, kurang pantas. Nanti acak-acakan. Walaupun ini ibarat kata, kalau kata orang kulit, tapi kulit inilah yang bisa menjadikan kita berisi. Karena yang kita ambil dari kulit ini adalah isinya. Kulitnya kita bahas. Kulitnya kita bahas dulu, isinya kita ambil. Ntar kalau udah jadi ulama, jadi orang yang hebat, jadi orang yang takwa sama Allah, ntar dia menjadi orang yang nggak lupa kulit, nggak lupa kacang sama kulit. Wa khalidul hukama, banyak bercampurlah dengan para ahli hikmah. Saya sering ngomong orang hikmah itu kan ilmu nafi, ilmu yang manfaat. Hikmah itu jadi banyak tuh sama orang yang pengalaman dalam ilmunya, yang udah bisa ngamalin ilmunya, yang udah bisa manfaat. Bukan hanya ulama besar, tapi kalau memang ada orang yang bisa memanfaatkan ilmu, yang nggak usah jauh-jauh deh, ini ustadz, katakanlah kelihatannya ustadz biasa. Jadi pas kita lihat keluarganya, istrinya, anaknya itu soleh semua.
Bisa jadi ilmunya manfaat, ditularkan kepada anak-anak. Itu termasuk juga ilmu manfaat. Wa khalitul ulama. Wa fi riwayatin jalisil ulama wa sahibil hukama wa khalitil kubara. Dalam satu riwayat yang lain bahasanya begini, jalisil ulama, duduklah bareng ulama. Bukan duduk branding gitu maksudnya. Tapi duduk kayak begini nih. Nariung. Kalau duduk sama ulama urusannya pasti diceramahin deh, dinasehatin deh. Tapi kalau duduk sama ulama ya begini, nggak ada ruginya. Ulamanya diem, ya ikutin dia. Ulamanya ngomong, ya dengerin. Ulamanya nasehatin, terima nasehatnya. Udah. Kalau misalkan memang ada pertanyaan, ya tanya. Banyak gaul, banyak duduk bareng sama ulama, insya Allah kita jadi manfaat. Jadi dapat fresh mulu, penyegaran mulu. Tapi ada juga dong perasaan duduk sama saat ini mah perasaan bentar haram. Uyang gua katanya bentar haram mulu. Haram. Jalisil ulama, sahibil hukama, bersahabatlah dengan para ahli hikmah. Kalau bersahabat dengan orang-orang ahli hikmah, banyak sih, termasuk orang-orang jalan tuh bisa jadi dia ahli hikmah. Orang jalan, karena orang hikmah itu dia yang udah paham, udah ngerti, udah bisa menjalani hikmah. Makanya kalau orang udah penuh hikmah, udah penuh manfaat, dia sama orang lain pun nggak memandang rendah, Kenapa? Karena dia sudah mengerti batas sudah mengerti ukuran standar seseorang. Bukan karena dia ingin menilai, tapi dia dari hasil penilaian dia sendiri. Artinya dari apa yang dia sudah alami. Akhirnya dia ketika dia melihat seseorang yang ada di hadapan dia mengukur dirinya sendiri. Dulu saya pernah berada di posisi seperti ini. Dulu saya pernah mengalami pengalaman yang dialami pada saat itu, yang sedang dialami sekarang. Saya juga dulu pernah begitu. Tapi ketika sudah begitu, sudah mengetahui, dia tidak mencela, tapi memberikan nasihat, atau setidaknya dia diam, bukan mencela. Maka kalau orang yang penuh hikmah itu begitu, dia bisa mengambil manfaat. Bisa jadi dia menghindar, bisa jadi dia memberi nasihat dengan cara yang penuh hikmah juga, atau bisa jadi dia cukup dengan senyum. Umpama dia disalah-salahin, senyum aja. Kenapa? Karena dia mungkin sudah pernah begitu, udah ngalamin begitu. Mari kita mau jadi tingkatan tuh begitu, dari orang yang nggak tahu menjadi tahu, lalu kemudian menjadi paham, lalu kemudian mengamalkan, lalu kemudian sudah mengamalkan, ada lagi lari kepada kebutuhan. Ada orang yang butuh. Mari kita bicara banyak orang yang butuh. Orang yang kalau yang udah butuh sama Allah, udah butuh kepada Allah, dia akan ibadah terus. Karena dia butuh sama Allah. Ketika dia sudah butuh sama Allah, maka dia akan sholat, puasa, zakat. Kenapa? Karena dia butuh itu. Karena dia membutuhkan. Tapi ketika dia sudah melewati tahap itu, butuh itu, dia akan ngerti hikmah. Kalau udah ngerti hikmah, itu udah bukan lagi seperti suatu kebutuhan. Karena namanya orang butuh, kadang-kadang melebihi hawa nafsunya. Kalau orang cuman kepengen dong, beda sama seneng doang.
ada jahe, pengen dong. Pas lagi ada aja, apa lagi pengen aja. Tapi kalau lagi nggak pengen, biar ada jahe nggak ada jahe, dia nggak nyari. Jahe ini ya, jahe merah bukan janda heran. Tapi kalau orang udah butuh, beda. Kalau orang udah sudah butuh, maka dia bisa jadi ketergantungan sama kebutuhan itu. Imun saya udah harus minum jahe tiap hari. Kalau nggak ada jahe ngedrop saya. Nah, berarti udah ketergantungan. Bukan. Pada saat itu orang yang lagi butuh kepada Allah ya seperti itu. Akhirnya bisa jadi dari kebutuhan itu ada yang melebihi hawa nafsunya. Ada yang melebihi hawa nafsunya, bahkan ada yang kecewa pada akhirnya. Ya sedikit kan orang yang sedekah banyak, tapi akhirnya dia kecewa dengan sedekahnya. Kenapa? Karena dia berpikir hajat dia nggak dikabul-kabul oleh Allah, padahal dia sudah banyak mengeluarkan sedekah. Hati-hati juga kita di sini. Dikhawatirkan tingkatan ikhlasnya menurun. Orang boleh-boleh saja berharap sesuatu dari dari amalan-amalan dia, silahkan pada saat itu. Tapi jangan berhenti beribadah ketika hajatnya belum dikabul. Dan kemudian dia merasa kecewa, cemas, dia meninggalkan ibadahnya. Meninggalkan ibadah karena belum dikabul oleh Allah hajat. Padahal Allah Maha tahu kapan akan dikabulkan hajatnya, kapan akan diberikan hajatnya, atau kapan akan diganti hajatnya. Kabul itu kan 3. Ada yang langsung permohonannya langsung dijawab sesuai order, sesuai waktu yang diinginkan juga gitu. Ada yang memang ditunda pada saat yang nanti menurut Allah ente udah siap. Dan juga ada yang memang diganti dengan sesuatu yang lain yang lebih baik menurut pandangan Allah. Kalau menurut pandangan Allah baik, pasti menurut pandangan kita juga baik. Cuman kadang-kadang kita nggak tahu. Menurut Allah ini nggak baik, tapi menurut kita mah baik-baik aja. Pengennya kan gitu. Tapi menurut Allah ini baik, menurut kita baik dari mananya? Kalau kita tahu pasti bertengkar. Bertengkar sama Allah repot gimana urusannya. Jadi wasahibil hukama, banyak-banyak bersahabat sama orang-orang hikmah. Salah satu orang-orang hikmah itu kalau di santri orang yang turut apa kata guru itu gitu banyak dapat hikmah. Makanya orang-orang Samin Awato. Makanya walaupun dia kelihatannya pada saat pesantren itu ngajinya kurang katakan, tapi disuruh sama kiai, disuruh sama ustadznya, disuruh sama ajengannya itu turun aja. Beresin sendal, suruh nguras kolam segala macam, sampai ngelayanin dari jangankan urusan pesantren, urusan pribadiannya kiai aja diurusin sama itu. Enggak diperintah diurusin, apalagi diperintah. Nah, itu bisa jadi dia ketika dia pulang justru lebih manfaat karena dia mendapatkan hikmah. Karena hikmah itulah yang ilmu yang manfaat. Kenapa? Karena dia itu ridho, gurunya ridho. Nggak sedikit anak santri yang ilmunya tinggi tapi di rumahnya maaf nggak dipakai di masyarakat. Ya Allah, makanya kita ketika menuntut ilmu ngaji ya perlu gitu, kudu meresapin dan takdim sama guru karena syaratnya itu. Wakhalidil kubara, dan juga banyak bergaulah dengan para pembesar. Bergaul tuh para pembesar, ulama-ulama besar. Iya, datengin juga ulama-ulama besar yang masyhur lah. Kita datengin, nanti dibalik itu juga ulama-ulama masyhur. Ujungnya cari tahu juga tuh ulama masyhur. Karena ulama masyhur itu yang penuh banyak hikmah. Tapi bukan berarti ulama masyhur nggak mengandung hikmah, sama.
Nah gimana sih? Ada ulama, ada hukama, ada kubaro. Perbedaannya di mana tuh? Fa